Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok H, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, periode 2023. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan Cyber Law dengan dosen pengampu Ibu Anggita Doramian Lumban Raja, yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Arifin Al-Mubarak, Pigen Danisa Aurora, Rashid Farel, Frederick Nathanael Tarigan, dan Shiva. Baik, sebelum masuk ke materi lebih lanjut terkait Cyber Law, pentingnya kita untuk mengetahui apa itu Cyber Law. Yang pertama, pengertian. Cyber Law sendiri atau lebih dikenal dengan hukum cyber merujuk pada aspek hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi khususnya di bidang internet dan WWW. Kemudian, ruang lingkupnya itu meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan individu ataupun halayak ramai, termasuk dalam tindak kejahatan internet, rahasia dagang, hak paten, e-commerce, dan transaksi elektronik. Hukum cyber juga menjadi dasar hukum untuk penegakan hukum dalam lingkungan digital, yang sangat dibutuhkan mengingat perkembangan pesat dunia maya. Di Indonesia, hukum cyber erat kaitannya dengan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana di ranah digital, serta menjadi dasar hukum untuk transaksi elektronik dan perlindungan konsumen. Komponen Cyber Law. Komponen-komponen Cyber Law meliputi hak cipta, merek dagang, pencemaran nama baik, perbuatan fitnah, keretasan, transaksi elektronik, dan juga perlindungan konsumen. Selain itu, Cyber Law juga mencakup aspek-aspek yang berhubungan dengan individu atau subjek hukum, serta menjadi dasar hukum untuk penegakan hukum dalam lingkungan digital. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dalam Cyber Law. Ruang lingkup dalam Cyber Law meliputi nomor 1, yaitu adalah hak cipta atau copyright. Copyright adalah melindungi karya-karya asli seperti gambar, tulisan, musik, dan video dari penggunaan tanpa izin. Yang nomor 2, yaitu adalah merek dagang atau trademark. Merek dagang atau trademark adalah melindungi merek dagang dari penggunaan yang tidak sah. Kemudian nomor 3, ada pencemaran nama baik atau defamation. Pencemaran nama baik atau defamation adalah meliputi fitnah atau penghinaan terhadap individu atau entitas melalui media digital. Kemudian yang nomor 4 selanjutnya adalah kejahatan peretasan atau hacking. Hacking meliputi akses ilegal ke sistem komputer atau jaringan. Selanjutnya yang nomor 5 ada transaksi elektronik atau e-commerce. E-commerce yaitu meliputi regulasi terkait transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik. Kemudian yang nomor 6 ada perlindungan konsumen atau consumer protection. Consumer protection adalah meliputi perlindungan terhadap konsumen atau transaksi online. Cara-cara untuk mengatasi serangan cyber. Yang pertama, virus dan malware. Caranya adalah dengan menginstal antivirus. Yang kedua, phishing. Waspadai email yang dibuat dengan nama atau domain palsu atau mengambil alih nama atau domain yang sudah ada. Yang ketiga, serangan DDoS. Gunakan layanan cloud untuk melindungi server dan mengalihkan trafik yang tidak diinginkan. Yang keempat, tidak memperbarui software. Hal ini sangat-sangat penting karena perbaruan software secara teratur dapat dan dipastikan firewall ditingkatkan. Pencegahan tindakan cybercrime meliputi langkah-langkah pembaruan dan sistem operasional secara rutin, penggunaan password yang kuat, serta penggunaan perangkat lunak, dan hindari atau menghindari tautan atau lampiran yang mencurigakan. Oke, selanjutnya saya akan menyebutkan asas-asas Cyber Law. Yang pertama, subjective territoriality, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidana dilakukan di negara lain. Yang kedua, objective territoriality, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Yang ketiga, nationality. Nationality yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Yang keempat, passive nationality. Passive nationality yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Yang kelima, protective principle. Protective principle adalah yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara lain dari kejahatan di luar wilayahnya, yang digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Landasan hukum dalam Cyber Law. Di Indonesia, landasan hukum penanganan cybercrime meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE
dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Pencegahan tindakan cybercrime meliputi langkah-langkah seperti pembaruan perangkat dan sistem operasi secara rutin, penggunaan password yang kuat, penggunaan perangkat lunak keamanan, dan menghindari tautan atau lampiran yang mencurigakan. Baik, kalau sampailah kita pada akhir presentasi, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Anggita selaku dosen Internet of Things, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berkontribusi dalam pembuatan video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan dapat dipahami dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.